guys, videonya telat guys. Cus ya. Oh tiga ini guys, tiga guys. Yes loncat guys, kayak kodok guys. Oh lompat rayangnya rame nih guys. Cepat sekali guys, 100 guys, cepatnya guys. Yang paling pengen nih guys. Jos kayak kodok katanya mas. Mantap. Oke siap guys, dijamu nih guys. Udah cukup gini aja cobanya guys. Mantap jiwa. Jadi selalu kayak gitu dah guys. Udah responnya kayak gitu itu nggak usah khawatir. Di lane lapang tanjakan sama-sama dapat oke. Ya. Sama-sama oke ya mas ya. Iya ini lane-nya Bali nih. Bali lane-nya tanjakan. Ini lane-nya Bali Gunung Kintamani mas. Oh Gunung Kintamani, wow tinggi betul Ya. betul. Nah itu guys. Lompat tinggi sekali. Waduh itu. Ini pengakuan dari pemilik langsung ini. Wah disikat tuh. Sikat, cuma rame guys. Pengakuan dari pemilik tanjakan tinggi di Bali. Gak ada ngebek gitu guys, gak ada. Tambah irit lagi guys, gitu guys. Nah, ceritanya tuh begitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena klepnya setelannya yaitu tadi 2,5 sama 20 itu guys. Mantap guys. Oke guys, sebelum kita menyimak bagaimana proses cara setelnya, atau sedulur yang bertanya bagaimana cara membaca karakter mesin itu Om Chris, ada yang bertanya ya, ini jawabannya di sini di video ini. Jadi disimak terus sampai selesai karena videonya sangat panjang. Untuk sedulur yang ada di TikTok bisa terus lanjut langsung ke channel YouTube saya, nama channelnya Chris Sadewa Bengkel Jet Speed gitu ya guys. Nah, jadi video ini akan langsung saya publikasikan di YouTube, tidak menunggu berapa lama lagi. Kalau untuk video-video sedulur yang lain masih menunggu lama giliran ya, karena di channel YouTube saya masih banyak video yang sudah saya upload tapi belum saya publikasi, jadi belum bisa ditonton orang lain karena saya tidak setiap hari ngupload di YouTube-nya seperti itu ya. Kalau untuk video yang satu ini langsung saya upload gitu, karena memang dibutuhkan oleh sedulur kita yang bagaimana caranya membaca karakter mesin seperti itu ya. Jadi tonton terus video sampai selesai dan jangan lupa bantu subscribe dan dukung channel YouTube saya biar saya terus semangat untuk saling berbagi mengenai otomotif. Tapi mohon maaf, saya bukanlah orang yang paling ahli ataupun yang paling mahir, tidak ya, sama-sama belajar. Istilahnya ini saya hanya mengikuti permintaan dari sedulur, bagaimana Om Chris cara membaca karakter mesin. Monggo disimak di akhir video ini. Setelah video proses ini video proses ketika saya saat ngetel, dari yang berasap, ada asap itu kelihatan asapnya ya, hingga sampai nanti asapnya bersih dan suara pun berubah menjadi lebih, responnya lebih enak begitu ya. Nah di sini bisa langsung kita simak ya habis video-video ini bagaimana caranya membaca karakter mesin agar bisa kita dapat setelan yang seperti yang kita inginkan atau seperti di edisi video-video saya. Karena pertanyaan sedulur kita seperti itu, bagaimana sih Mas Chris biar mobil yang saya setel itu bisa seperti di video-videonya Mas Chris. Demikian. Oke, salam rahayu, salam kompak selalu, salam sehat selalu sekeluarga, dan rezekinya lancar selalu. Begitu ya guys.
mobil ya, seperti itu tandanya saya mendengarkan suara askruk, takut bunyi geduk dok 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 gitu guys. Jika ada bunyi seperti itu harus saya proses ulang. Alhamdulillah sudah tidak ada suara dok 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 gitu ya guys. Itu suara bahaya jika ada suara seperti itu. Kalau yang bunyi itu suara motor anak buah saya, dia lagi keluar pakai knalpot telo dok 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 bunyinya. Oke guys, sudah mendekati bagaimana cara tutorialnya, disimak terus, jangan di skip ya guys. Kalau bukan mobil setelan jangan ditiru guys, seperti itu biar tidak koklok metalnya ya guys. Oke guys, ini pelanggan baru saya yang tempo hari saya lembur malam-malam. Ini plus ganti timing waktu itu guys ya. Jadi sekarang waktunya setel lagi. Ya kenapa kok tidak jarak lama? Ya karena waktu itu ganti timing besar dan timing kecil, dan juga rollingnya. Jadi masih penyesuaian, biar duduk dulu timingnya, baru kita sempurnakan setelan ke lab. Bagi waktu itu udah tak sempurnakan, cuma pasti akan berubah karena yang namanya timing baru dipakai jalan mesti molor ya, ada perubahan pergeseran dikit. Jadi ke lab pun pasti akan ada perubahan sedikit gitu guys. Kalau masalah larinya tidak ada berubah, ini tidak, cuma hanya ingin biar lebih sempurna. Di waktu itu memang perjanjiannya demikian. Mas, ini setelah udah timingnya nanti penyesuaian duduk timingnya, labnya setel lagi ya. Alhamdulillah karena masnya puas, kembali lagi mas guys, gitu loh mas guys ya. Oh ya, banyak sedulurku yang bertanya, gimana sih mas Kris biar bisa nyetel kayak Mas Kris katanya ya. Soalnya aku sudah mengikuti jejak Mas Kris, seperti di konten-konten video itu cara-cara nyetel sudah ada ditunjukkan sama Mas Kris, tapi aku tetap nggak bisa seperti yang ada di video Mas Kris ya untuk lari mobilnya, nggak kayak kodok katanya. Iya, itu gini, kita itu harus gini ya guys. Pertama kita itu harus tahu membaca level ya. Yang dikatakan level mesin itu ada berhubungan dengan komprehensi. Kita harus tahu membaca level. Namanya mobil, dari usia baik umur mobil belum ditambah usia pemakaiannya guys. Setiap mobil pemakaiannya tidak sama. Di situ tingkat level pasti ada penurunan. Dari level 1 masih utuh, penurunan 2, 3, 4, 5 mesin ya. Habis 5 itu ngobos, udah kelihatan di sini cabut, ada asap nyembur-nyembur, ataupun sampai olinya muncrat, ataupun ada yang dilihat ditutup sini muncrat, ataupun berasap. Itu sudah tidak masuk level, sudah 0 ya, udah habis, tapi tetap bisa disetel. Dalam kondisi apapun itu level penurunan tetap bisa disetel. Kalau kita tahu membaca level itu tadi. Oh, misal mobil ini datang, oh ini sudah mesinnya terbaca positif level penurunan level 3. Nah, jadi kita harus tahu level 3 itu kita mainkan basebom ini di posisi apa, juga nafurnya, juga flunyernya di belakang gitu guys. Kita harus tahu. Demikian pun pula juga basebom. Di sini basebom ini juga punya level sama, setara dengan usia ya, pemakaian juga usia mobil. Jelas pasti ada penurunan positif. Penurunan itu ya juga sama hingga sampai 4, hingga sampai level 4 kalau basebomnya, dari tingkat 1 sampai level 4 hingga sampai down. Sudah tidak ada lagi, selain di bawah 4 itu sudah down. Tapi masih bisa, sudah banyak kan videonya ya. Itu yang L300 limit, digas limit, asap putih keluar, itu sudah down total. Tapi masih bisa teratasi, meskipun tidak sempurna seperti yang masih level masih atas gitu ya. Tapi sudah mending daripada sebelumnya, bukan mending lagi, sudah jauh daripada sebelumnya hasilnya jika disetel. Nah gitu, jadi kita itu harus membaca level, harus tahu membaca level ya. Penurunan basebom ada di level berapa, nah, apa penurunannya dari 1 masih penurunan 0,
apa penurunan sudah level 2, apa level 2 lebih 0, apa sudah level 3 dan seterusnya. Harus kita tahu. 2 itu udah 2 ya, mesin, level brush-pump. Ketiga, kita pun juga harus tahu flownya di belakang ini. Ada setelan di belakang sini ya, setelan minyak ya. Itu gak ngerti aku, banyak yang ngarani soalnya itu bahasanya beda-beda. Ada yang bilang flownya setelan minyak, ada yang fuel apa, aduh gak ngerti wis. Pokoknya aku itu intinya wis, kita tahu itu, tahu cara nyetelnya, tahu bisa membuat mobil lari, itu intinya itu ya guys ya. Jadi gak usah membahas rame-rame mengenai itu, biar aku gak dimarahin lagi. Ya, dimarahin terus ya. Oke, kita kembali mengenai itu tadi. Ya, kita harus tahu mengenai flownya itu ya. Di situ misal mobil kebanyakan yang masuk ke sini, tidak ke sini saja, dimanapun mesti mobil itu sudah pernah disetel, entah di mana, gak ngurus. Intinya udah pernah disetel. Kita harus tahu, baca karakter. Misal bengkel ataupun pemilik mobil atau siapapun muter flownya itu berapa drat dia itu merubah. Nah, kita harus tahu berapa drat itu pernah dirubah. Jika kita tidak tahu berapa drat itu pernah dirubah, ini repot cara mau nyetel. Tuh, harus tahu guys, membaca karakter dari segi suara, kode-kode yang ada di brush-pump. Misal seperti ini juga kode. Kalau saya kebanyakan rata-rata segini, rata-rata punya saya, atau lebih mepet dikit. Kalau geduk sampai geduk gak mungkin, kalau segini gak mungkin. Kurang lebihnya demikian. Dan juga baca suara karakter mesin, kan tidak mesti setiap brush-pump itu, tidak mesti lo ya, ada level. Ini kadang ada yang hampir mendekati itu ya, tidak mesti. Banyak yang kita baca, yang paling kita baca identik, paling terbacanya itu karakter keseluruhan, karakter mesin dan juga brush-pump. Di ini diputar berapa drat untuk flownya itu. Nah, di sana baru kita bisa nyetel nanti. Kalau kita tidak bisa mengetahui ini, sulit ya untuk cari LD300 itu yang segel. Ya ada sih yang masih segel, belum pernah setel ada, tapi sulit. Kebanyakan pasti udah pernah dibuka. Pasti itu kebanyakan udah pernah dibuka, pernah disetel ya. Nah, kita nggak tahu dia tuh nyetelnya ke arah mana, entah ke kiri berapa drat, entah ke kanan berapa drat. Kita nggak pernah tahu jika tidak membaca karakter keseluruhan ini mesin. Jika tidak kita mengenal mesin, intinya ya guys. Memang kita tuh harus bersahabat dengan mesin. Jika kita tuh sudah bersahabat dengan mesin, apapun yang kita inginkan, insya Allah mesin itu akan mau. Jadi kita tuh jangan untuk langkah awal itu cari plunger ini dan for ini, jangan mengikuti kemauan kita ikuti kemauan mesin. Mesin tuh kemauannya apa, nah, maunya tuh gimana, kita ikuti kemauan dia dulu. Setelah itu untuk nafasnya biar panjang, nyetat kayak kodok gitu ya, lah itu baru kemauan kita pokal dia. Gitu caranya guys, kurang lebihnya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ya guys. Ini hanya menyampaikan salam dari sedulur-sedulur kita yang bertanya mengenai hal ini. Jadi saya tidak bermaksud untuk menggurui yang senior ataupun yang tidak butuh dengan cerita demikian ini, ataupun bimbingan demi ini ya, bimbingan seperti ini gitu ya. Jadi saya itu hanya mengikuti sedulur-sedulur yang memang betul-betul ingin bertanya mengenai cara mengenal karakter. Jadi cara itu tidak ada cara. Kalau cara setel sudah banyak ya, cara-cara setelnya sudah banyak. Kalau mengenal karakter itu nggak ada cara. Itu ya kembali kepada diri kita sendiri dan kepada mesinnya. Kita bertanya kepada mesin, itu ya. Lalu mesin akan menjawab. Jadi kalau untuk kita cara untuk supaya peka itu nggak ada. Ya cara supaya kita peka itu ya caranya ya harus kita itu ditekuni. Pekerjaan ditekuni itu, pengen peka ya guys. Ya, setiap hari dikerjakan. Ya, pokoknya mesti tidak hafal-hafal sendiri kok. Berawal dari kegagalan pasti nanti akan ada kesuksesan. Seperti itu. Tanpa kegagalan kita tidak akan dapat rumus ataupun guru gitu ya guys ya. Guru kita ya nggak ada lagi. Guru kita yang mesin ini, belajar sama mesin habis setel klep guys. Ukurannya 25. Nah, 20 25. 20 25 ya guys, sini untuk 25 nih. Nah, kita belajar ke sana aja ke mesin.
itu. Jadi nggak ada, kita berguru ke sini sudah. Awal kita berguru dengan guru kita yang telah mempelajari kita di bidang mesin. Yang kedua, kita memang harus belajar melangkah sendiri ya guys ya, seperti itu. Kita belajar dari kegagalan yang sudah apa yang kita alami tadi. Gimana cara kita tidak gagal lagi dan gagal lagi. Kita belajar dan terus belajar, terus menggali, ya digali. Nah, itu guys. Jadi nggak ada gurunya. Kalau mengenai kepekaan hati, urusan hati sama mesin ini nggak ada gurunya. Gurunya ya mesin ini, guru kita. Ya seperti itu ya guys ya. Jadi kalau mengenai itu saya tidak ada jawaban. Gimana sih Mas Kris cara biar peka itu, belajar kepekaan? Waduh, gak ada jawaban guys. Kalau cara-cara yang lain-lain pasti ada jawaban, saya sudah banyak aku jawab. Kalau mengenai kepekaan ini rada repot. Repot, kembali pada diri kita sendiri ya guys ya, di sana. Oke, semoga tidak ada yang salah paham dengan tutur kata saya ini. Ini hanya penyampaian khususnya yang bertanya gitu guys ya. Jadi ya monggo kita sama-sama belajar. Saya pun juga masih belajar, belum begitu mahir benar enggak ya, belajar juga. Terus saya akan menggali, tidak ada hentinya gitu ya guys ya. Mengikuti versi, mengikuti zaman, intinya gitu. Versinya selalu ganti-ganti. Senang sama banter ini, banter ngono ya, nanti kan pasti ada anak muda generasi penerus nanti ini mesti ada. Nah, dulu mobil cabe tak buat banter lari 120 seneng, nyetat seneng. Versinya udah generasi muda beda lagi, mintai nyut. Itu ya guys. Nah, di sana kita mengikuti itu sudah ya, kita belajar ke mesin sudah terbiasa ya, gak ini kan, gak kerepotan kan, sudah rutin ngetel ya. Jadi kita itu intinya menekuni, memang harus ditekuni. Semua itu pekerjaan jika ditekuni pasti kita akan tahu seperti itu. Betul-betul menekuni loh ya, tidak asal-asal itu. Betul-betul hati kita itu ya gimana lah cara kita agar biar kerjaan itu lebih sesuai dengan seperti apa yang kita inginkan, seperti itu guys ya. Nomor satu, kita nggak boleh ya guys, mohon maaf, ini demi kebaikan kita sebagai sudah dikatakan murid dari guru-guru kita guys. Kita nggak boleh memusuhi guru, menyaingi guru. Mengapa apapun guru nggak boleh, kita tetap harus tunduk patuh sama guru, karena yang meresap ke badan kita itu adalah ilmu guru kita. Jadi jangan sampai ada yang memusuhi guru-gurunya ya guys, biar ilmu kita itu semakin meningkat. Nah, apa sih pentingnya itu ya? Penting banget buat pekerjaan ya guys ya. Nah, ketimbang musuh sama guru, mending kita tunduk, karena betul-betul awal kita bisa tahu mesin itu dari guru ya. Tanpa guru kita tidak tahu, begitu guys. Itu harus kita tunduk sama guru, bukan tunduk dalam arti untuk apa, tidak, untuk diri kita sendiri. Jika ingin panjenengan ilmunya bertambah di bidang mesin itu, dan juga di bidang kerezekian, insya Allah semakin barokah rezekinya ya, seperti itu. Penting itu kita tunduk sama guru, bukan tunduk banget kayak itu, bukan ya. Intinya kita harus baik sama guru. Ingat sejarah itu guys, tanpa mereka Anda tidak akan punya ilmu dan tidak akan punya pelanggan, kan seperti itu guys. Nah, awal kita kenal sama pelanggannya, pelanggan dari guru kan, iya, ikut kita perbaiki, seperti itu. Lari ke kita kan udah cocok, kita dicari, kita setelah pisah sama guru. Nah, usahakan jangan sampai. Saya tetap sampai sekarang tidak pernah saya itu durhaka sama guru saya, karena saya yakin jika saya tetap baik sama guru saya, entah guru itu musuhin saya nggak ngurus, gak peduli. Saya berusaha untuk baik sama beliau ini. Alhamdulillah dengan saya itu selalu mengalah. Alhamdulillah beliau ini sudah baik sekali dengan saya gitu, karena saya tidak pernah melawan omongan. Ya intinya jika seumpamanya ada guru kita yang menghina kita ataupun gimana pun, yang jelas kebanyakan ya orang pisah dari guru nih, guru hati mangkel atau gimana ya pasti ada. Tapi kita jangan meladeni, sudah tidak usah, kita harus tunduk tetap sama mereka ya. Ingat sejarah gitu ya guys ya. Insya Allah ilmu Anda akan bertambah, itu pasti. Akan punya lebih kepekaan seperti itu. Jadi kata-kata nggak ada ceritanya murid nyalip guru, itu dibuat kita pedoman, karena kata-kata itu jelas memang ada. Nggak ada ceritanya murid itu nyalip gurunya, nggak ada ya, karena belum full yang dikasih sama gurunya ya, tidak full itu intinya ya. Bisa kita demikian lebih dari guru,
ya diri kita sendiri tadi gimana. Nah gitu ya guys ya, bisa kok ya. Karena saya apa, guru saya tidak ada membelajari saya untuk supaya mobil lari, nggak ada. Saya dulu cuma hanya tukang servis biasa cuma guys, servis biasa, kaki mesin servis biasa saja, nggak ada lari-larian ya. Saya belajar dengan sendirinya gitu guys, belajar dengan mesin, belajar dengan yang apa saya kerjakan, belajar dengan keputusan hari ini, hari esok, dan hari seterusnya, begitu ya guys. Oke, begitu ya guys cerita-cerita tadi. Harap dimaklumi dengan kata-kata apa adanya saya tadi itu. Nah, jadi monggo kita tetap seduluran ya guys, jangan saling main saingan, musuh-musuhan, saling menjatuhkan, jangan ya guys. Monggo, rezeki sudah ada yang ngatur, Gusti Allah yang ngatur rezeki ya guys. Tidak bisa, manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jika sudah rezeki itu milik orang A, orang si B, tidak akan bisa kita rebut, begitu ya guys. Jadi gak usah, sudah kita pasrahkan semua kepada Allah. Insya Allah sempurna guys, sempurna gitu. Jadi tidak ada kata-kata bersaing-saing, kita berteman saling merangkul, memeluk, ini tambah enak guys. Sesama bengkel semakin memeluk, merangkul enak. Seperti saya, oh sini penuh perbaikan, saya kan jarang menerima perbaikan. Saya kan cuma khususnya ada di tune up, ada perbaikan. Kalau bengkel saya tidak pas antri tune up, tak terima. Tapi udah antri, tak oper ke bengkel sebelah, bengkel sebelahnya lagi, bengkel sebelah sana lagi. Berbagi intinya ya guys ya, saling berbagi dan juga saling tidak mengecewakan pelanggan. Setelah masuk sini saya tolak suruh pulang kan kasihan. Nah kita kasih arahan mereka sana. Jadi makanya pelanggan-pelanggan saya itu ada di bengkel mana-mana itu sudah perbaikan di luar tune up gitu. Saya itu tidak mengikat ke pelanggan guys, tidak saya ikat harus ke saya semua, enggak. Tadi udah saya di bagian mesin tune up ya tune up itu aja. Jadi mereka untuk perbaikan lain-lainnya di bengkelnya masing-masing, begitu ya guys. Nah, jadi ayo jangan saling menghina, kompak selalu guys ya. Nah, pada intinya oke. Sekali lagi mohon maaf dengan tutur kata yang kurang berkenan. Salam rahayu dan sehat selalu sekeluarga, rezekinya melimpah selalu ya guys.